Salam, salam bahagia, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan tentang rintangan, hambatan, tantangan yang dihadapi orang Kristen untuk mencapai keberhasilan dalam bekerja dan berusaha. Tema ini lanjutan sharing saya tentang bagaimana orang Kristen dapat bekerja dan berusaha dengan berhasil. Sebelumnya saya telah sharing tentang bagaimana orang Kristen dapat berhasil dalam bekerja dan berusaha, antara lain mencakup ketika telah terbentuk karakternya dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Misalnya, orang Kristen harus bangun pagi dengan senang hati, dengan sukacita, kemudian mengerjakan hal-hal yang sederhana, yang kecil di rumah, dan kemudian karakter tersebut akan tertanam di dalam dirinya, sehingga pada saat bekerja, orang Kristen tersebut dapat bekerja tanpa pilih-pilih, dari hal yang sederhana dikerjakan dengan baik. Orang Kristen harus setia dari perkara-perkara yang kecil. Dengan setia pada perkara yang kecil, maka yang besar juga akan dapat dilakukan dengan baik. Dan kemudian orang Kristen harus bekerja dengan keras, tidak bermalas-malasan. Bekerjalah seperti ada pimpinan yang mengawasi, walaupun tidak ada pimpinan, sehingga akan bekerja dengan maksimal, dengan baik. Kemudian hormatilah pimpinan, karena pimpinanlah yang menentukan karir seseorang. Kemudian bekerja dengan terencana dan terpola. Dan yang tidak kalah pentingnya, bekerjalah seperti bekerja untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, bekerjalah semuanya untuk Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita memiliki integritas yang baik, jujur, rajin, bekerja keras, tunduk dan hormat kepada pimpinan, dan juga tunduk, hormat, menyembah Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang kemudian mengeluh, sedih hati dan patah semangat ketika orang Kristen merasa sudah bekerja dengan baik, tetapi karirnya terhambat. Kemudian banyak tantangan, rintangan, dan hambatan. Kemudian ketika sudah merasa bekerja dengan baik, menghadapi rintangan, tantangan, hambatan, kemudian putus asa, dan akhirnya membuat patah semangat, bekerja tidak optimal. Saudara-saudaraku, pesan saya, kita perlu memperhatikan pengalaman tokoh iman di kitab suci. Jadi saudara-saudaraku, ternyata di dalam kitab suci, orang-orang yang berhasil ternyata harus menghadapi, menjalani, mengalami rintangan, tantangan, hambatan yang luar biasa, yang tidak sedikit. Mengapa Tuhan berkenan mengizinkan orang-orang Kristen yang berhasil harus menghadapi rintangan, tantangan, dan hambatan? Karena pada dasarnya orang Kristen harus menyadari bahwa keberhasilan itu bukan karena kekuatannya, karena kehebatannya, sehingga dengan rintangan, hambatan, dan tantangan tersebut orang Kristen menjadi rendah hati bahwa keberhasilan itu semata-mata
karena perkenan Tuhan. Mari kita lihat misalnya cerita Yusuf. Saudara-saudaraku, saya kira sangat tahu bagaimana cerita Yusuf. Di masa mudanya, hidupnya anak orang kaya, anak yang dimanja, dibenci oleh saudara-saudaranya karena dengki dan iri. Ya mungkin orang tuanya bersalah karena terlalu memanjakan Yusuf. Tetapi ternyata saudara-saudaranya karena dengki dan iri sangat tega, ingin membunuh, dan kemudian pada akhirnya menjual Yusuf menjadi budak. Tidak sampai sedemikian saja, ketika menjadi budak, kemudian difitnah oleh istri Potifar. Padahal Yusuf tidak melakukan apa-apa dan sangat menghormati, setia kepada Potifar dan istrinya. Kemudian karena difitnah, Yusuf sangat berbesar hati, tidak mau menjatuhkan istri Potifar. Yusuf kemudian dipenjara. Jadi saudara-saudaraku, untuk mencapai keberhasilan, Yusuf harus mengalami fitnah, penderitaan yang tidak ringan, saudara-saudaraku. Dan tidak sekali saja. Yusuf dibenci oleh saudara-saudara kandungnya sendiri karena dengki iri. Kemudian saudara-saudaranya menjual Yusuf menjadi budak. Budak itu seperti barang, seperti tidak memiliki harga, bebas dilakukan oleh majikannya. Kemudian Yusuf difitnah, kemudian harus dipenjara. Dan dipenjara tidak hanya sebulan 2 bulan, tetapi di saat itu Yusuf pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa dan mendapatkan perlindungan Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan Yusuf senantiasa berhasil. Kemudian setelah menjalani berbagai rintangan, hambatan, tantangan yang banyak dan berat dan lama, barulah Yusuf menjadi orang yang berhasil. Selanjutnya, saudaraku bisa melihat Daniel, Mesah, Abednego, Sadra. Bagaimana Daniel justru karena berhasil, kemudian difitnah, bahkan harus dimasukkan ke dalam kandang singa. Padahal tidak salah, dan justru Daniel berhasil di dalam pekerjaannya. Tetapi Tuhan melindungi Daniel. Jadi Daniel hampir kehilangan nyawanya. Jadi saudara-saudaraku, ternyata tidak mudah. Kemudian juga Sadra, Mesah, Abednego, karena sangat taat dan baik dalam pekerjaannya, taat dan setia kepada Tuhan, seperti Daniel juga, harus dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, yang sangat panas. Bahkan orang-orang yang memasukkan Mesah, Sadra, Abednego meninggal karena kepanasan, dan Tuhan melindunginya. Hal yang esensial dari peristiwa Yusuf, Daniel, Sadra, Mesah, Abednego, ternyata saudara-saudaraku, untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang Kristen yang berhasil, tidak hanya semata-mata bekerja dengan baik, setia kepada pimpinannya, dan juga bekerja untuk Tuhan. Tetapi semua orang Kristen harus tabah, harus tahan uji, sehingga di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya berhasil, harus melewati, menjalani berbagai rintangan, hambatan, dan tantangan yang mungkin tidak hanya sekali 2 kali, tetapi akan mengalami tantangan, rintangan, hambatan berkali-kali dengan waktu yang lama, dengan intensitas yang sangat kuat, dan juga mungkin tidak ringan, yang dihadapi sungguh berat. Tetapi kita harus meyakini
bahwa ketika orang Kristen tahan uji, sabar, tidak mendendam, tidak membalas kebencian dengan kebencian, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetap bertahan, tetap bekerja baik, maka di suatu masa orang Kristen akan merasakan buah atas kesabaran, atas ketabahannya, atas pekerjaan yang baik untuk pimpinan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah saudaraku dan saya, kita sebagai orang Kristen harus bekerja dengan baik, dengan sungguh, dengan jujur, dengan integritas yang tinggi, dan sekalipun harus melalui tantangan, rintangan, dan hambatan, harus tetap bertahan, tetap tabah, dan kemudian bersandar kepada Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di suatu masa, Tuhan akan menyatakan mujizatnya bahwa orang Kristen akan mendapatkan buah, akan menghasilkan buah yang baik untuk dirinya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian atas terang kasih Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi, mari kita tetap bersabar, tetap tabah, tahan uji, kuat ketika menghadapi rintangan, tantangan, cobaan, juga fitnah, khianat. Karena kebenaran akan dinyatakan oleh Tuhan di suatu masa ketika Tuhan sudah berkenan. Salam, salam sabar, salam kuat, salam tahan uji. Tuhan memberkati. Salam bahagia.